Kalau gue bikin bisnis makanan dari nol, ini yang bakal gue lakuin. Mungkin pertama yang harus di disclaimer, gue bukan expert di bisnis F&B, tapi beberapa yang gue share itu berdasarkan pengalaman atau fundamental bisnis yang gue tahu. Dan pertama yang harus gue pikirin adalah, kenapa dari dulu gue nggak mau bikin bisnis makanan, karena sebenarnya gue takut. Karena ada aspek saturated. Bisnis makanan itu salah satu bisnis yang lumayan gampang untuk orang masuk, tapi untuk sampai di level miliaran atau ratusan juta, itu mungkin butuh effort yang lebih gede. Bagi yang belum tahu, masuknya Red Ocean, Blue Ocean. Red Ocean tuh analoginya kita masuk ke industri bisnis di mana banyak pemainnya, tapi memang banyak customernya. Nah, Blue Ocean biasanya bisnis yang belum begitu banyak pemainnya, tapi customernya lagi growing. Biasanya gue lebih suka di sana. Nah, tapi jadi approach-nya gue mau coba nggak fighting di Red Ocean. Mau bisnis ide yang segimanapun, gue tuh tetap lebih prefer cari market yang nggak terlalu banyak kompetitornya dan lagi growing. Oke, first things first. Kalau kita jalanin bisnis ini dengan framework planning product, marketing, dan operation, mungkin gue bakal mulai discuss dari produknya dulu. Nah, ini salah satu aspek penting di semua bisnis-bisnis gue. Gue jarang mau mulai bisnis atau kayak meng-advise bisnis kalau gue sendiri nggak terlalu passion. Kalau misalnya makanan, pertama kita lihat ya, di kepala gue tuh ada beberapa kategori makanan. Misalnya staple foods, yang memang ada marketnya dan mereka bakal makan setiap hari. Misalnya kayak bubur, bakmi, atau mungkin roti panggang, ya emang udah ada di keseharian kita. Ada juga yang sifatnya makanan seasonal. Tau nggak yang tren-tren rame kemarin ada es kepal Milo dan lain-lain. Itu kan cepet banget naiknya, tapi cepet banget turunnya juga, dan kita nggak tahu dia bakal sustain atau enggak. Yang ketiga tuh mungkin yang lebih niche experiences lah, tipe-tipe makanan yang orang tuh bakal sekali-sekali beli, ada marketnya, tapi somehow kita harus stand out karena ini lebih fokus ke experience dan niche target market tertentu. Nah, mungkin gue bakal fokus di sana ya. Balik lagi yang bakal gue pikirin adalah gue passion di mana ya. Kalau seandainya gue mau bikin makanan, harus sesuatu yang memang gue sendiri mau makan setiap hari. Dan yang pertama kepikiran adalah bisnis makanan healthy food. Nah, kalau secara statistik sebenarnya interest healthy food di Indonesia, bahkan di dunia itu lagi naik-naiknya. Apalagi COVID dan akhirnya bikin orang melek, mereka harus jaga kesehatan. Plus ada juga fitness industry di mana healthy food ini digunakan untuk orang bisa makan enak tapi kalorinya rendah. Misalnya pakai shirataki dan teman-temannya. Oke, idenya udah kepikir nih, healthy food. Selanjutnya mungkin yang paling simple yang gue lakuin sebelum ke planning marketing atau planning operation, gue mikirin nih, jenis makanannya apa, tipenya gimana, bahannya dari mana, modal harganya berapa. Nah, karena gue bukan chef atau orang yang ngerti cara bikin makanan enak, mungkin di sini gue bakal cari co-founder. Gue bakal cari teman gue yang memang jago masak, yang memang suka healthy food juga. Kita coba ya bikin beberapa menu gitu. Dan di kepala gue, untuk ngejalanin lean business MVP, gue nggak bakal bikin banyak menu, mungkin 1-3 doang maksimal. Dan kalau berdasarkan statistik, ini kira-kira margin yang ada di healthy food, setidaknya gue ngincer minimal 50%, apalagi pas MVP. Nah, kalau misalnya udah kepikiran nih, udah ketemu co-founder buat bikin makanannya 1-3 menu, sekarang gue bikin unit economics-nya. Oke, cari supplier, kira-kira siapa yang bisa nyediain barang shirataki, dada ayamnya, dan lain-lain. Terus gue bakal bikin di Excel kira-kira total harganya berapa yang dibutuhkan untuk satu menu itu, satu makanan. Nah, ini yang namanya unit economics. Per unit, per barang, itu berapa modal dan uang yang harus dikeluarkan, dan kita bakal jual harga berapa. Let's say kita nemuin ada satu menu yang modalnya 30.000, karena kan healthy food bahannya mahal ya, apalagi shirataki dan lain-lain. Gue bakal langsung aja nggak pakai ribet, let's charge 60%. Let's say kayak gitu, let's say 60%, dan karena gue mau ambil margin 50%. Nah, selanjutnya gue bakal tes. Kalau gue charge 60.000, terus gue udah nemu nih makanannya apa, gue beneran nggak bakal ke marketing atau operation, gue bakal nawarin teman-teman gue dulu untuk beli, bukan dikasih gratis. Karena di sini kita dapat validasi, terus kita dapat feedback, lu beli dong makanan gue 60.000 nih, kalau kabarin gue kalau enak atau enggak gitu. Nah, di sana mereka beli, mereka coba dapetin feedback, gue bakal ulangin dan improve terus sampai di tahap semua teman-teman gue tuh mau beli terus. Oke lah, mungkin agak lebay ya kalau sampai teman gue mau beli terus, tapi setidaknya sampai dapat feedback yang bagus banget dari yang calon customer. Nah, biasanya kalau di tahap sini baru gue maju ke marketing.